Tutorial cara mudah menjahit rit Jepang menggunakan mesin jahit manual. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lilis Nur Faiza. Kali ini aku mau share tutorial cara mudah menjahit rit Jepang menggunakan mesin jahit manual. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat, ini mudah banget diturunin ya teman-teman. Kemudian waktu dinaikin juga mudah, asal kita nggak kecepit bagian kainnya. Kalau kecepit takutnya nanti ngerusak kain. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, ini aku gunakan mesin jahit manual mereknya Butterfly, udah dilengkapi dengan dinamo listrik. Dan ini aku pakai alat bantu sepatu rit Jepang. Untuk sepatunya kurang lebih seperti ini ya. Jadi aku saranin kalau kalian jahit bagian rit Jepang, kalian jangan gunakan sepatu biasa yang kayak gini, takutnya hasilnya kurang rapi dan agak renggang gitu. Jadi aku saranin pakai sepatu khusus rit Jepang, bentuknya kayak gini, atau kalian bisa gunakan rit sebelah atau sepatu sebelah, itu nanti hasilnya juga bakal rapi ya. Oke, kurang lebih sepatu mesinnya seperti itu. Oke, ini kita periksa dulu untuk alur-alur benangnya. Kalau udah tepat, kita periksa untuk spoolnya udah terpasang belum. Kalau udah oke, kita siapkan gunting ya, biar nggak kelabakan ketika kita mau potong benangnya. Oke, sebelum itu aku coba dulu untuk mesinnya. Kalau mesinnya aman, oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Nah, ini kita coba dulu. Biasanya kalau mesin manual itu agak rewel bagian benang bawahnya. Kita cek. Nah, benangnya agak bundel-bundel kayak gini ya. Biasanya itu disebabkan bagian benang atas yang bermasalah. Jadi kita ulang lagi untuk percobaannya. Kita naikkan sepatu, lalu kita putar bagian tensinya yang sebelah kiri ini ya. Kita kencangin ke depan. Oke, setelah itu kita cek hasilnya. Nah, kalau udah rapi bagian atas bawahnya kayak gini berarti aman ya. Karena kalau udah jahit di rit model itu males banget ya. Jadi perhatikan, kita harus perhatikan bagian alur spoolnya harus benar. Nah, ini aku udah siapkan rit Jepangnya. Ini karena mau buat rit Jepang bagian belakang pakaian, jadi aku gunakan rit Jepang ukuran 50 cm ya. Kemudian kalau kita mau jahit rit bagian depan, itu biasanya aku gunakan rit yang lebih pendek, ukuran 25 ataupun 30. Nah, ini udah aku kasih kampu bagian belakang bajunya, itu 3 cm 3 cm bagian depan dan belakangnya, biar mempermudah aku ketika memasang rit Jepangnya. Oke, perhatikan bagian rit Jepang yang kita pasang ini. Jadi posisi ritnya bagian kain baik ketemu bagian rit yang baik, paham ya? Jadi kayak gini nih, perhatikan. Nah, ini kita agak lipat ke dalam kayak gini posisinya. Oke. Nah, kalau itu udah bagian yang ada plastiknya itu kita kasih turun sedikit, kurang lebih setengah sentian ya. Lalu kita kasih jarum pentul. Tujuannya biar mempermudah kita menjahitnya, biar nggak meleset-meleset gitu ya. Nah, ini kita sambil pas-pasin di bagian kampung yang udah aku kasih kampung merah ya, biar jahitannya tuh lurus, nggak menceng-menceng gitu. Nah, kita pentulin sampai bawah. Hati-hati pas tulang ya, sejajarin. Kalau misalkan bagian tulang kiri sambungannya itu menghadap bawah, jadi posisi yang kain yang sebelahnya juga menghadap bawah ya. Oke, lanjut pemasangan rit yang sebelahnya. Nah, perhatikan kain baik ketemu baik, posisinya perhatiin ya, kayak gini ya. Nah, jadi pada bagian ritnya itu menghadap ke sisi kanan, jadi saling berlawanan kayak gini ya. Oke, kita kasih jarum pentul lagi. Tujuannya sama, biar jahitannya tuh nggak meleset-meleset ya. Kalau kalian udah jago tanpa kasih jarum pentul nggak masalah, karena berhubung aku masih belajar dan di sini temanya untuk belajar, jadi aku tutorialnya pelan-pelan ya teman-teman, biar yang baru-baru belajar buat jahit rit Jepang ini juga paham. Jadi kalau misalkan
videonya agak lelet atau tutorialnya agak lelet, mohon maaf, harap dimaklumi di sini karena kita temanya pembelajaran. Kalau misalkan pengen agak cepet tinggal di-speedin aja sedikit gitu. Oke. Ini kita coba naikin ke atas. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nanti lebih rapi lagi kalau udah dijahit ya teman-teman. Ini hanya gambaran saja. Oke, kita turunin lagi. Lanjut kita ke proses penjahitan. Ini aku bakal jelasin dulu ya. Jadi ini sepatu ritnya udah kita pasang. Ini ada 2 ruas kanan dan kiri. Jadi bagian sisi kiri masukin ke lubang kiri ya. Ritnya nanti dimasukin ke bagian itu. Nah, untuk jaraknya ini di bagian bawah. Kalau bagian atas itu terlalu rengkat. Nanti susah kalau ngededel dan hasil jahitannya juga kurang rapi kalau terlalu rengkat ya. Nah, ini kita naik turunin sepatunya ya. Tuasnya ada di bagian belakang mesin. Nah, ini kita selipkan bagian ritnya di bagian lubang yang sebelah kiri. Kita pasin ya. Oke, kalau udah pas kita mulai ngejahit. Pastiin posisi jarum kita tancap dulu ke bagian bawah mesin biar nginjak pedalnya itu gampang. Lalu awalan kita kasih kuncian biar jahitannya itu nggak mudah dedel. Lalu kita tekan-tekan bagian ritnya ke kiri karena ini posisi ritnya yang sebelah kiri ya. Tekan-tekan ke kiri. Kenapa harus ditekan-tekan ke kiri? Tujuannya biar jahitannya itu rengkat atau rapi nanti ketika hasil finishing akhir, nggak renggang gitu ya ketika diterapin ritnya. Paham ya? Jadi kita sambil tekan-tekan bagian ritnya sebelah kiri biar jahitannya tuh mepet dan hasilnya tuh nanti rapi, kayak nggak kelihatan bagian ritnya gitu teman-teman. Nah, kita pelan-pelan aja belajarnya sambil kita lepas-lepasin jarum pentulnya ya. Sebenarnya ganggu banget ya jarum pentul ini, tapi lebih enakan pakai jarum pentul biar hasilnya lebih baik, lebih maksimal. Nah, ini kita jahit sampai bawah. Kita jahit sampai bawah. Oke, untuk terakhiran jangan lupa dikasih stikan biar jahitannya itu nggak mudah dedel. Jangan bosen-bosen kalau aku ingetin buat kunci stikan terakhir atau awalan. Tujuannya biar jahitan kita tuh nggak mudah dedel ya teman-teman. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini dan kita lanjut ke sisi bagian rit yang sebelahnya. Nah, ini posisinya sebelah kanan. Yang mau kita pasang bagian rit sebelah kanan. Jadi kita masukkan ritnya di sisi lubang sebelah kanan ya. Nah, ini kita lepas dulu bagian pentul yang bagian atas. Oke, kita lepas, ini kita lepas dulu. Bagian yang ini kita pasin. Ini posisinya seperti ini ya. Jadi bagian ritnya itu tercepit di lubang bagian kanan ya. Oke, kita masukkan lubang jarumnya, kemudian kita mulai ngejahit dan kita tekan-tekan ritnya itu ke arah kanan karena posisi ritnya itu kanan ya. Jadi kita pepetin aja jahitannya dengan cara menekan-nekan bagian rit ke kanan. Tujuannya biar jahitannya itu bagian ritnya itu rapi, nggak renggang ketika diterapkan gitu ya teman-teman. Kita jahit sampai bawah. Perhatikan tampuknya ya teman-teman. Oke, kita hampir jahit sampai bawah ya. Di bagian bawah hati-hati ya. Oke, kita stick. Lanjut kita potong sisa benangnya. Nah, hasilnya kurang lebih bagian dalamnya seperti ini ya. Kemudian kita coba terapin bagian ritnya. Ada yang salah nggak ya, nyokot nggak? Kalau nyokot kain atau nggak bisa dinaikin itu berarti ada bagian yang kecepit. Tapi kalau aman berarti hasil jahitan kita udah benar ya, udah tepat. Nah, udah bisa ya sampai atas. Kemudian kita
lihat dulu sampai bawah untuk hasil jahitannya udah rapi ya teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk hasil finishingnya. Oke, itu dia tutorial dari aku. Semoga video ini membantu dalam menjahit rit Jepang menggunakan mesin manual. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, subscribe, follow, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah dukung channel ini. See you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.